Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan hari ini, Iblis pun patuh. Ada begitu banyak aspek luar biasa dari perjumpaan orang-orang yang kerasukan setan dengan Yesus. Hal ini menegaskan otoritas Yesus atas setan serta memperlihatkan kecenderungan manusia melakukan dosa. Pertama-tama, mari kita lihat orang-orang yang dirasuki setan. Mereka tinggal di kuburan. Betapa tidak sucinya orang-orang ini. Mereka hidup sebagai orang liar, galak, dan tidak terkendali. Orang-orang takut kepada mereka dan tidak ingin melewati jalan di mana orang yang dirasuki setan itu berada karena takut kepada mereka. Setan tidak pernah menginginkan hal baik untuk kita. Dia menginginkan kehancuran kita. Dia ingin menghancurkan keluarga dan masa depan kita. Orang-orang yang kerasukan setan ini diusir dari masyarakat karena mereka telah membuka diri dan menyerahkan diri mereka kepada iblis serta cara-cara hidup berdosa. Itulah yang dilakukan dosa. Dosa menggerogoti kita seperti asam bagi jiwa kita. Janji setan tidak pernah terpenuhi. Sifat setan licik dan menjerat, tujuannya untuk menjebak kita. Tetapi Yesus, disinilah ceritanya menjadi lebih baik. Yesus muncul di tempat kejadian. Seketika itu juga, setan-setan yang merasuki orang-orang ini mengenali anak Allah dan memohon kepadanya untuk melemparkan mereka ke dalam kawanan babi yang sedang mencari makan tidak jauh dari mereka. Matthew Henry menunjukkan, setan dan segala macam caranya tidak dapat melangkah lebih jauh dari yang Tuhan izinkan. Mereka harus berhenti ketika Tuhan memerintahkan. Mereka tidak dapat mematahkan pagar perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Setan tidak dapat masuk kepada seekor babi tanpa izin dari Tuhan yang memilikinya. Itulah kuasa dan otoritas Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itulah kekuatan yang masih bisa kita pegang dan kita andalkan. Tidak peduli seberapa kuat iblis, tidak peduli seberapa terjeratnya hidup kita dalam cengkeraman setan, Tuhan memerintahkan agar kita dibebaskan saat Yesus hadir. Tidak ada yang di luar kendali Yesus. Bahkan iblis tidak dapat memprotes kuasanya dan mengamuk melawan otoritasnya. Dan jika legium iblis tidak memiliki kuasa atas kawanan babi, apalagi mereka atas kawanan domba Kristus. Akhirnya kisah Matius tentang pertemuan ini mengungkapkan kebenaran yang menyedihkan tentang umat manusia. Ketika orang-orang kota mendengar semua yang telah terjadi, mereka memohon kepada Yesus untuk pergi, seperti yang dikatakan Yohanes 3 ayat 19-21. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Anak Allah berdiri di tengah-tengah mereka. Dia membuktikan kekuatannya atas iblis. Dia membuktikan kemampuannya untuk menyelamatkan dan memulihkan apa yang rusak. Namun, orang-orang tidak menginginkan bagian dalam keselamatannya atau kuasanya. Mereka menginginkan status quo. Mereka puas melihat beberapa dari mereka hampir gila oleh penghancuran setan. Selama itu berarti mata pencaharian mereka aman dan kenyamanan mereka tetap terjaga. Kristus ditolak karena ia membawa perubahan, dan perubahan itu adalah keuntungan bagi kita. Kebebasan yang Allah tawarkan begitu jauh melampaui belenggu dosa, tetapi banyak yang menolaknya. Lukas 8 ayat 35 memberitahu kita sedikit lebih banyak tentang perjumpaan ini. Meskipun Lukas dan Markus hanya menyebut satu orang yang kerasukan setan, ceritanya sama. Lukas menulis, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Ayat 38 dan 39 menceritakan kepada kita apa yang terjadi pada orang ini. Dikatakan, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Adalah tugas kita untuk membagikan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Merupakan hak istimewa kita untuk berbagi tentang perubahan yang dibawa oleh perjumpaan dengan Yesus dalam hidup kita. Kita melayani Dia dengan sangat baik saat kita membagikan kebenaran yang membebaskan manusia.
bahkan kepada mereka yang awalnya menolak Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.